Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu bahwa bifadlillah, karunia Allah, kebesaran Allah, wa birahmatihi, rahmatnya Allah, itu fabidalika, hendaknya kamu sikapi fabidalika, karunia dan rahmat Allah itu falyafrahu. Mau besar, mau terang, mau kecil, mau tersembunyi, rahmat Allah itu mampu dijangkau pikiran atau tidak, sikapnya kita itu falyafrahu. Kalau santri itu di pesantren, falyafrahu itu faknya lil istijabah, seneng sih lah begitu. Bapak dan Ibu, keluarga besar KPP Pratama Semarang Barat, mobil khusus komandan kita Bapak Hidayat Siregar, katanya dari Sunda katanya. Kaget saya, Siregar Sunda, lahirnya jangan-jangan di Sunda gitu. Solo. Enak ini, punya pimpinan santai gini nih, enak ini. Maka ngaji pagi kita ini juga santai, tapi saya kaget tadi. Wah, Ramadannya sudah pakai target, luar biasa. Pakai target. Bapak dan Ibu, kita coba, karena waktu kita sangat singkat dan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini hada min fadli Rabbi. Saya mengatakan bahwa nggak bisa turun, Mas. Oh ya. Saya mengatakan bahwa ini sebuah, kalau orang Jawa bilang ini kesempatan besar. Ya. Kalau orang Arab bilang hada fursah samina, ini kesempatan emas begitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba dalam acara tarhib. Kalau ke atas lagi gimana, Mas? Ini ke bawah. Ke atas. Dibantu saja ya kayaknya. Kalau Bapak dan Ibu sering mendengar kata tarhib, itu kalau sedikit tadi belajar Quran, pakainya ha. Nah, ha itu hurufnya keluarnya di tengah-tengah, maka keluarnya ringan dia di tengah-tengah tenggorokan. Tarhib pakai ha, artinya apa? Kabar gembira, Pak, sering kabar apik gitu. Kalau pegawai, mohon maaf nih, denger Ramadan sudah kebayang ini nanti akhir Ramadan, sering ngomong tunjangan hari raya gitu, kira-kira begitu. Gaji ke-13, 14 dan borati seterusnya, kabar gembira. Dan kita juga akan dapat THR di bulan suci Ramadan ini banyak sekali. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita pagi ini ngaji ngaos tentang tarhib pakai ha. Maka hurufnya di sini di tengah. Kalau pakai ha, tarhib pakai ha, suaranya tuh berat tuh di bawah nih. Pakai ha artinya itu ancaman Ramadan. Waduh, bubar ini, gak jadi tarhib, gak jadi kabar gembira. Maka saya mulai dengan slide saya yang pertama, ada 3 poin, kita coba ya diskusi lah, ngobrol santai lah, karena pimpinannya enak ini, Pak Hidayat enak, santai. Yang pertama adalah bergembira menyambut Ramadan. Bapak dan Ibu, saya tadi kesini perjalanannya agak macet, padahal saya berangkat setengah 8 dari Sekayu, belakang Paragon ke sini tuh kan dekat. Ternyata ada pawai anak-anak itu, pawai menyambut Ramadan. Wong jenenge mlaku, yo sak penake. Ana sing nggawa manggar tibake, ana sing nggawa mercon-mercon cilik duncalke. Saking gembiranya mereka menyambut bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin ngecek masing-masing dari diri kita, seberapa frekuensi kegembiraan kita menyambut Ramadan. Karena ini ada dalilnya. Apapun bentuk nikmat, apapun bentuk karunia Allah, kita mesti merasa gembira. Kecil besar kita merasa gembira. Slide berikutnya ini ya. Ini dalil yang pertama di dalam Quran surat Yunus juz yang 11. Qul bifadlillahi wa birahmatihi.
katakan ya Rasulullah kepada umatmu bahwa bifadlillah, karunia Allah, kebesaran Allah, wa birahmatihi, rahmatnya Allah, itu fabidalika, hendaknya kamu sikapi fabidalika, karunia dan rahmat Allah itu falyafrahu, mau besar, mau terang, mau kecil, mau tersembunyi, rahmat Allah itu mampu dijangkau pikiran atau tidak, sikapnya kita itu falyafrahu. Kalau santri itu di pesantren, falyafrahu itu faknya lil istijabah, seneng sih lah begitu. Kayak mohon maaf nih ya, kita kalau udah disumpah kan Pak Idet nih, ditempatkan di mana saja, dengar kabar mutasi, lu ngerti nanti kudu gembira sih gitu. Oh cuma, waduh, nanti meneh. Buruan nih Pak Idet. Biasanya gimana teman-teman Pak Idet? Kalau dengar mutasi, seneng, oh gembira, alhamdulillah. Ya Allah, aku baru seneng ya Allah gitu. Penak ini, gembira gitu ya. Oh, apalagi mutasinya yang ke tempat yang nggak pernah diimpikan, misalnya mohon maaf Papua gitu kan, nah numpak pesawat dilarang merono, ditumbakin negara gitu di biaya negara. Jadi kita mesti falyafrahu, gembira dengan apa Bapak dan Ibu? Karena Ramadan ini adalah salah satu karunia dan rahmat Allah kepada kita, sampai Allah menantang kita, huwa khairum mimma yajma'un. Kalau karunianya Allah itu dibandingkan dengan apa yang kamu miliki sekarang, yang engkau kumpulkan, yang engkau nikmati dari keindahan-keindahan dunia ini, dikumpulkan semuanya dengan karunia dan rahmat Allah, nggak ada apa-apa. Saya mau izin berdiri nih ya, foto ini geringingan nih. Saya jujur baik, Pak, gembira saya nanti kok takut ya deh. Bapak dan Ibu, saya ingin ngasih contoh tentang gembira menyambut Ramadan ini. Karena apa? Satu-satunya nama bulan yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu Ramadan. Muharram nggak disebut, Safar nggak disebut, Rabiul Awal nggak disebut, Rabiul Tsani nggak disebut, Jumadil Ula nggak ada di dalam Al-Quran, Jumadil Tsani apalagi, Rajab, Sya'ban, ini Ramadan saja disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas banget itu. Itu rukannya Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau ketemu Ramadan ya, pemerintah sudah ngumumin, saya bilang kepada masyarakat, Pak Ustadz Ari, derek sinten iki. Wes melu pemerintah we cetho, aku bilang gitu. Jelas pengumuman nanti. Ya, jelas mulainya, jelas pokoknya nanti Idul Fitrinya. Terus rasa mumet-mumet, saya bilang begitu. Kita berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dalam perjalanan kita ketemu Ramadan tuh orang itu situasinya beda-beda. Ada yang mungkin tiba-tiba sakit, tadinya sehat, biasa olahraga, nggak olahraga, biasanya sepeda, biasanya melayu, biasanya lari, tiba-tiba nggak olahraga, puasa, begitu kaget, sakit. Atau sedang dapat tugas, perjalanan, safar, yang itu semuanya jelas berat ketika Ramadan. Maka boleh diganti di hari yang lain. Nah ini kaidah yang paling penting nih, yang membuat kita gembira di Ramadan ini. Walaupun Ramadan itu puasa wajib, ada turunnya Al-Quran, ada nanti Qiyamul Lail namanya Taraweh, tapi Allah itu menghendaki di Ramadan ini apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu garis bawah itu 185. Allah menghendaki segala urusan itu mudah, dan Allah tidak sulit, tidak menyukai kesulitan-kesulitan dalam beribadah. Ini penting banget ini di garis bawah. Jadi Bapak dan Ibu, kegembiraan ini Allah wajibkan puasa, tapi juga Allah berikan solusi ketika kita menemui masalah-masalah. Lah,
cara bergembiranya masyarakat Indonesia itu unik. Ya. 2 bulan sebelum puasa itu udah mulai rame. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya, di Semarang panjenengan pasti kalau pulang nanti akan macet sedikit. Itulah Dugderan. Mulai 1886. 1886 itu setelah penangkapan Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar. Itu Mbah Soleh Darat diselamatkan oleh ayahnya yang namanya Mbah Umar Asmarangi, diselamatkan, dikirim di usia 7 tahun, nanti lahir ulama besar di Semarang, dibawa ke Hijaz, ke Mekah, karena situasi saat itu perang kacau begitu. Nanti lahirlah beliau Mbah Soleh Darat yang melahirkan 2 ormas besar. Ya, murid beliau di usia 15 tahun waktu itu Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Dahlan yang nanti melahirkan Muhammadiyah waktu itu umurnya 12 tahun, nyantri di Petek sini, Darat, Kampung Darat, belakang sini kurang lebih 1 tahun. Jadi peristiwa itu bersamaan, ya, banyak sekali peristiwa. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di Semarang terkenalnya Dugderan, nanti menjelang awal penetapan itu nanti ada, kalau dulu Pak, saya masih ingat, itu ada bom diarahkan ke atas Pak. Tapi kalau sekarang wah resiko ya. Mercon juga resiko. Ya. Pokoknya sekarang ganti dengan yang lain, Dugderan. Maka Bapak dan Ibu untuk mengembangkan, membuat gembira kita, putu-putunya, anak-anaknya dibelikan celengan, ono macan, ono singo, ono kuro-kuro, ono walo, ono semongko. Lah anak sekarang Pak nggak tahu itu Pak, itu ajaran luar biasa. Kegembiraan diajak dolan ke pasar tuh kan seneng Pak. Ono kapal otok-otok, pernah Mas lihat di depan Waman, otok-otok melaku diri di baskom itu. Itu cara ngajak anak-anak kecil biar inget. Ono kapal otok-otok sedelok meneh. Sebentar lagi Pak. Anak sekarang dirubah Pak celengannya Pak, pakai plastik, nggak ada itu celengan tembikar, bikin wayang, bikin singo dari tanah liat Pak. Sekarang pakai plastik. Batman, Spiderman, apa meneh? Huluk. Apa meneh gitu. Itu anak-anak kita. Tapi sebetulnya yang membuat gembira anak-anak kita nyelengin itu adalah dia diingatkan bahwa kalau beli celengan semakin besar, misalnya dulu saya diajari ayah saya, nak tuku celengan gajah, apa singo sing gede. Nah, kenapa ya? Kowe nyelengi akeh, cemplungke tabungan, nabung nyeleng itu. Nanti menjelang Dugderan dipecah Pak, bareng-bareng dihitung duitnya. Lah itu untuk belanja, untuk beli celengan lagi. Oh, sekarang nggak ngerti. Itu kegembiraan anak Semarang begitu. Nah, saya ingin menyampaikan, coba perasaan kegembiraan kita menyambut Ramadan itu seperti apa? Tadi kan di awal ada slide marhaban. Sejarahnya marhaban tuh bagaimana tuh? Kok marhaban, kabeh spanduk institusi semuanya marhaban Ramadan. Sampai sekarang marhabannya iklan. Marhaba. Minuman ini, penyegar ini, menghilangkan bau mulut, tetap segar, on fire dari subuh sampai maghrib. Iklannya kan begitu semua. Marhaban. Kita sering mengatakan selamat datang, padahal marhaban itu dari kata rohaba. Maknanya apa? Jembar, luas, yang ketika kita berada di dalamnya nggak merasakan kekurangan, kesempitan. Jadi sejarahnya begini Pak, di dalam kitab Ibnu Hisham Sirah, untuk ngalur hidur sidik gitu. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu diceritakan ada seorang raja yang kebetulan mau dilantik, namanya Saif Ghizan. Raja ini dipilih ketika kolaborasi Persia dengan Yaman, mengangkat seorang kepala. Lah, kebetulan Saif Ghizan ini raja yang unik. Dia punya kebiasaan koleksi, kolektor kitab-kitab buku-buku klasik. Seneng baca Pak. Ya. Kalau mohon maaf ya, dulu kalau kita waktu saya masih kecil datang ke kiai gitu langsung lihat kitab-kitabnya. Begitu. Kalau lihat ke dosen, saya waktu itu uji skripsi lihat, wah buku-bukunya ekonomi banyak, akuntansi banyak banget buku. Dari berbahasa Inggris sampai bahasa Indonesia. Saya sempat belajar akuntansi S1 Pak. Karena tuntutan aja. Ya, jadi kepeksa banget ya. Pesantren boleh akuntansi wajan, waduh banget ya.
kepeksa gitu Pak. Jadi saya ketika dosen saya seorang dokter, wah bukunya akeh. Lah ini Syekh Dizan itu punya kebiasaan menganalisa. Dan analisa dia sebelum nanti dia dilantik, dia sudah buat pernyataan. Kepala-kepala negara yang berada di sekitar Yaman diundang semuanya, tapi ada undangan khusus. Yang undangan khusus itu diberikan kepada pemuka dan pembesar Quraisy dari Mekah. Undangan itu khusus, padahal ini belum ada kepala daerahnya, tapi undangan itu khusus. Akhirnya berangkatlah Abdul Muthalib, kakeknya baginda Rasulullah SAW, mewakili Quraisy, bawa rombongan. Namanya pelantikan kepala daerah yang mesti gue oleh-oleh Pak, gue kenang-kenangan. Dia bawa 100 ekor onta dengan oleh-oleh untuk memberikan, ya istilahnya hadiah lah, kepada Syekh Dizan. Ternyata Klisik punya Klisik. Setiap kepala daerah yang datang, itu Syekh meminta menteri-menterinya menyambut. Tapi ketika Abdul Muthalib datang, dia pesan kepada pengawalnya semuanya, nanti kalau dia udah kelihatan, beritahu saya nyambut. Kira-kira begitu. Lah, ungkapan marhaban itu disampaikan beliau. Jadi, mohon maaf Pak, kira-kira Ramadan ini kan tamu Allah. Cara menyambut kita, tamu itu kan beda-beda Pak. Kalau KPP Pratama Semarang Barat ini tiba-tiba ada surat khusus, kepala kelurahan atau camat mau datang, kayaknya Pak Siregar nggak terlalu risau. Tapi tiba-tiba pas ngaji gini ada WA masuk, Bu Sri mau lewat, mampir, senengannya sego goreng. Nah, senengannya itu Pak, beritahu nih klunya, Bu Sri Mulyani itu bungkus sego goreng kok rapat aja ini, sego goreng pojokan ini loh Pak, saya nggak perlu sebutin mereknya. Pojokan kantor tuh Pak, cedak kali Pak. Ya Allah, tekan menteri kono. Itu sukanya Bu Sri. Saya yakin Pak Hidayat akan meeting dulu bentuk panitia, nanti nyabutnya apa, nanti apa-apa sudah dipersiapkan. Dengan persiapan yang detail. Sing kudune LDR-an mulai, terus udah mulai. Karena kebetulan mau datangnya Senin. Mau pulang izin Pak, jangan pulang dulu ini, Bu Menteri mau datang. Terus Bu Menteri WA lagi, Mas, Pak Hidayat, mohon maaf, nanti Pak Prabowo juga mau datang. Waduh, itu pasti steril. Sebelum acara itu, jukderan itu di steril semua. Pas Pampres itu nanya semua preman-preman semua sini. Oh, macam-macam ya presidennya lewat. Sampai seperti itu persiapannya. Detail, ring 1, ring 2, ring 3, nggak tahu tuh sampai ring berapa. Persiapannya seperti itu. Cara nyambutnya begitu. Tentu berbeda. Lah ketika Syekh Dizan ini dengar Abdul Muthalib itu datang, dia sendiri, dia pakai baju kebesarannya, kepala-kepala daerah yang lain itu pada bingung, iki sopo sing disambut. Dan biasa kan pembesar itu kalau nyambut memberikan pembukaan, kata-kata nyambut, sambutan. Lah ini kata-kata pertama yang diungkap oleh Syekh Dizan adalah kata-kata marhaban. Marhaban katanya. Kata-kata yang membuat orang kaget. Kata-kata yang nggak pernah diucapkan oleh kepala-kepala daerah sebelumnya, raja-raja sebelumnya. Ya. Marhaban ya Abdul Muthalib. Waduh, ungkapan yang langsung. Kata-kata marhaban. Kata-kata marhaban itu adalah sebuah bentuk ya penghormatan yang istimewa lah, kira-kira begitu. Kalau kepala daerah ditempatkan di, mohon maaf Pak, kalau di hotel kan ruang-ruang kelas-kelas ini. Lah Abdul Muthalib itu kelas yang paling tinggi kalau sekarang apa? Presiden Suite kira-kira begitu ya. Di sebuah tempat villa yang di dalamnya itu luas, lebar, makanan dan minuman, apa saja fasilitas. Gak ada yang kalau Abdul Muthalib butuh, gak ada. Ada semuanya. Sampai kemudian dia pesan, Abdul Muthalib, kira-kira begitu. Nanti malam kita perlu 4 mata bicara. Akhirnya, betul malam hari terjadilah pembicaraan 4 mata. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham itu disebutkan, Syekh mengatakan, bacaan saya, literasi saya, baca buku-buku dulu, ini akan datang pemimpin bukan lokal Yaman saja,
tapi pemimpin-pemimpin dunia bakal menjadi mercusuar dunia. Dan itu analisa saya dari tempat Anda, kata Syekh. Perkiraan saya, bayi ini sudah lahir 2-5 tahun yang lalu. Coba cari bayi yang baru lahir 2-5 tahun yang lalu. Abdul Muthalib tersenyum. Di antara 2-5 tahun itu, yang lahir laki-laki, bayangkan perempuan laki-laki, itu hanya Rasulullah SAW. Dia tersenyum, wah putuku jebule. Dia nggak ngomong, tapi putuku nih kayaknya. Sambil kemudian dia berbisik, ada nggak? Kemudian Abdul Muthalib mendekat, cucu saya, namanya Muhammad ibni Abdillah. Maka mendengar itu, dia langsung ngomong, marhaban ya Muhammad. Langsung ngomong gitu. Dan ketika pulangnya bapak dan ibu, kalau kepala daerah yang lain dapat souvenir biasa saja, ini berbalas 100 ekor unta dengan semua isinya, dan titip salam saya untuk yang namanya Muhammad ibni Abdullah. Insya Allah. Jadi cara menyikapi marhaban itu seperti itu. Nah, kalau tadi ada target persiapan, wah itu Jostok Markotop itu hebat itu Pak Hidayat. Ya. Hebat itu, apalagi nanti kasih hadiah ya, umroh gitu, wah tambah semangat lagi. Ya, wah tambah semangat lagi itu. Wah luar biasa itu, pada berlomba-lomba itu, daftar kira-kira gitu. Lah itu makna gembira. Nah saya mau bertanya kepada bapak dan ibu, Ramadan ini kenaman gembira apa ora gitu loh? Targetnya tetap ya Pak ya, naik ya Ramadan ya, bukan berkurang ya. Jam kerja tetap kok Pak? Atau mundur sedikit? Berkurang? Oh jam kerja berkurang itu untuk ibadah Mas, Mbak. Ojo, wah lumayan, ampun gitu. Nah, begitu. Tapi kalau di kampung saya Pak, kalau Ramadan gini, mohon maaf nih yang biasa ngudut, wah anyep, sedih nggak anyep. Yang bakul sok sing dodolan isu-isu, wah bobor. Prei. Mohon maaf nih pakai bahasa Jawa. Ngaten Bu, terus Bu, ya itu banyak yang begitu. Bukannya gembira tapi kalau yang, mohon maaf nih, yang tahun ini kejatahan misalnya Ramadan, dia harus pulang, udah pusing itu. Kita tanggal tua, ya toh, tanggal tua ini, ya tanggal tua ini sebentar lagi Ramadan, nah sangune piye itu macam-macam dia pusing. Akhirnya apa? Keberkahan Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sebutkan dengan puasa, dengan adanya Al-Quran, kemudian itu tidak bisa diraih. Satu itu, hari mulai seperti meneh, ya. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan ini, an Abi Hurairah, an Rasulullah SAW qala li ashabi, kalau menjelang puasa begini, maka benar tadi Pak Hidayat sampaikan kepada bapak dan ibu, ya pemimpin begitu nyambut. Kata baginda Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kata apa? Yubasyiruhum, senang, bahagia, gembira gitu. Kalau orang itu udah gembira, senang Pak, yang berat-berat tuh jadi eneng. Tapi kalau sudah nggak senang, sudah nggak suka, yang ringan pun jadi berat Pak. Ya, saya tuh ingat dulu teman saya ya ketika pacaran Bu. Jadi kalau orang udah gembira itu dunia itu wah semuanya aneh lah. Bapak dan ibu yang orang Jawa ngertos telek lencung. Sering mungkin apa? Kita kerjain ini beliau. Telek lencung itu pun Pak ya. Telek lencung itu kalau orang sedang kasmaran bahagia itu jadi coklat Pak. Ya pada termasuk Pak. Ya, telek lencung itu. Itu teman saya itu nggak tahu kalau dia sedang duduknya telek lencong. Tapi karena pacaran di samping dia pacarnya, ya dia santai aja. Dia nggak merasa. Kalau telek lencong itu Pak, maaf Pak, kotoran ayam basah Pak. Kan ada yang kering, basah itu jenenge telek lencong. Warnanya coklat. Ya, itu orang kalau udah seneng, wah sudah nggak berat udah lupa itu Pak. Jadi begitu. Bapak dan Ibu, baginda Rasulullah SAW yubasyiruhum, apa yang disampaikan? Qad ja'akum Ramadhanu
syahrun mubarakun. Ya Allah, iki pakainya itu pasten, Pak. Belum terjadi, tapi sudah diungkap Rasulullah. Kalau kamu nanti menjumpai Ramadan, itu banyak barokahnya, banyak kebaikan-kebaikannya. Ya, iftaradallahu alaikum siyamu, diwajibkan puasa. Maka seberat apapun jangan sampai karena masalah sepele kita batal. Pokoknya dengan strategi dan cara apapun, ya, kita tetap kuat mulai dari subuh sampai maghrib berpuasa. Yo kira-kira nak gliyeng-gliyeng sithik hari pertama besok puasa dong ngangop ya pakai masker. Ya tak ketok. Gitu. Ya sejelok-sejelok kamar mandi. Gitu, raupan gitu. Kumunan, wudu, kan nggak apa-apa. Seperti itu. Itu cara, strategi. Ya, dulu saya ngajari anak saya kelas 1, baru kelas 1 itu karena nggak kuat puasa, saya masukin kulkas. Karena kebetulan kulkas saya besar. Karena panas, semarangi panas, dia kepengen adem. Wah kuat, ya udah nggak kuat, ini panas banget. Kalau buat di kulkas dulu. Kebetulan kulkasnya besar, Pak. Masukkan, nang, adem gitu, terus keluar. Terus saya tidurkan, sore hari dia ngomong lagi, udah nggak kuat melilit-melilit, tak cemplung hebak, biur, renang dia seneng, biur lali dia, wah jebur. Itu cara, Pak, strategi, Pak. Agar apa? Kita bisa sampai bertahan, jangan sampai nanti gara-gara masalah sepele kita nggak mampu mempertahankan puasa kita sampai maghrib. Yuftahu fi abwabul jannah, surga dibuka seluas-luasnya. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, neraka khusus Ramadan 1 bulan ditutup dulu. Ya. Wa yughallu fihi syayatin, setan yang biasa menggoda kita, yang mengganggu kita, yang memprovokasi kita, yang menyimpangkan kita, yang memblusukkan kita, kalau orang Jawa bilang begitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yughallu itu artinya dirantai, dibelenggu. Dia tidak mampu beraktivitas kecuali hanya melihat orang-orang menikmati bulan suci Ramadan ini penuh dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lah ini fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, saya bersyukur kalau ada anak putri namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nanti gitu. Itu ada santri saya itu namanya Lailatul Qadar. Ketemu terus Lailatul Qadar. Ketemu meneh Lailatul Qadar setoran apalan, Pak. Nah, yang kedua, tulis lagi. Yang kedua, Mas, sikap kita yang kedua. Nah, ini, Pak. Kenapa sih setelah kita disarankan, dianjurkan bergembira, ya, bukti kegembiraannya Bapak dan Ibu kalau diberikan rezeki longgar, mulai belikan mukena istrinya, mukena untuk putranya, sarung untuk putranya, sesuatu yang mereka ingat dengan sebentar lagi Ramadan. Jangan sing wingi tak tukoke dinggo wis tuku meneh. Nah, itu. Maksudnya ini, Pak Hidayat. Yang kemarin sudah saya belikan di pasar Johar, belum dipakai, mau dibelikan lagi. Jangan begitu, Pak. Belikan aja lagi. Gitu. Ya, persiapan makanan-makanan beli di pasar untuk persiapan Ramadan, mulai cendol, mulai es yang enak-enak itu loh, Mbak, yang ayam-ayam pokoknya itu yang buat semangat itu. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa sih kok di 3 hari ini menjelang Ramadan banyak berseliweran WA, sosial media yang berkenaan dengan mohon maaf, sebentar lagi Ramadan, bila saya ada kekhilafan, kesalahan, saya mohon maaf. Ternyata ada dalilnya, Pak. Ini, Pak, dalilnya. Ya. Jadi pintunya surga, kan Ramadan dibuka nih, pintunya surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iftahu abwabal jannah yaumal isnan wa yaumal khamis. Baginda Rasulullah menyampaikan, selain Ramadan, surga itu pintunya dibuka hari Senin dan hari Kamis. Ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayughfaru likulli abdin la yusriku billahi syai'a. Dibuka khusus
kepada hamba Allah yang mendapatkan ampunan, mereka adalah hamba Allah yang tidak mensyirikkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u. Wah, ini dia. Walaupun dia sudah baik, tidak mensyirikkan Allah, tapi kalau dia dengan saudaranya muslim, dengan muslim ada masalah, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga ini. Apa kata baginda Rasulullah? Fa yuqalu ungduri atau ungduru hadaini hatta yastaliha. Surga gak akan memasukkan dua orang ini sampai kedua orang ini saling memaafkan, saling melapangkan, berdamai, berbaikan, islah. Ya, ini. Jadi nggak ada masalah lagi, nggak ada persoalan lagi. Sampai disebutkan baginda Rasulullah sampai 3 kali. Angdiru hadaini hatta yastaliha. Angdiru hadaini hatta yastaliha. Ini Bapak dan Ibu. Makanya setelah acara ini, mungkin ini mewakili, kalau lewat sosmed kan banyak ya. Paling bagus itu kalau memaafkan langsung ketemu Bapak dan Ibu. Ya, paling bagus itu langsung ketemu. Mohon maaf ya, menyempatkan waktu untuk silaturahmi, ngobrol dan seterusnya itu lebih bagus. Ya, kalau banyak jaringannya ya lewat, minimal mewakili lewat sosmed atau media yang ada sekarang. Itu pentingnya memaafkan. Bapak dan Ibu, dalil berikutnya ternyata gara-gara saling memusuhi nggak dapat Lailatul Qadar nih Bapak dan Ibu. Ini dalilnya Pak. Klik berikutnya Mas. Oh sebelumnya. Nah ini. Jadi dari Anas bin Malik Bapak dan Ibu radhiyallahu an, ya. An Ubadah ibn Samit qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhbiruna bilailatil qadri fatalahi rajulani minal muslimin. Sebetulnya baginda Rasulullah itu berada di dalam rumah, dapat wahyu dari Allah, Jibril, datangnya Lailatul Qadar. Tiba-tiba buka pintu, ada 2 orang sahabatnya sedang bertengkar, sedang ya berdebat lah kira-kira begitu. Ya, qala kharajtu li akhbirakum bilailatul qadar. Aku sebetulnya tadi mau nyampaikan Lailatul Qadar itu kapan, tapi karena fatalahi rajulan minal muslimin, karena kalian ada saling bermusuhan, berselisih, masih ada kesalahpahaman, kata baginda Rasulullah, fulanun di antara kalian muslim, fulanun wa asa ayyakuna khairal lakum. Aku berharap kalian itu dapat kebaikan daripada kebaikan Lailatul Qadar. Tapi faltamisuha fit tasiyah. Ya wis, kata Nabi, aku lali, lupa. Ini bagian daripada cara Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, lupa kepada baginda Rasul. Ini kira-kira tanggal 29 Tasyiah wasabi'ah, apa tanggal 20 malam ke 27 atau wal khamisah atau tanggal 20 25. Lali aku. Ini hikmahnya Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Bapak dan Ibu bisa bayangkan dari peristiwa ini, ya, ketegangan, perselisihan di antara muslim dengan muslim mengganggu turunnya Lailatul Qadar, Pak. Ini pelajaran berharga nih, Pak. Keberkahan itu hilang. Oleh karenanya, ya benar. Ketika memasuki Ramadan ini, mari kita saling memaafkan. Terakhir, Bapak dan Ibu, ini yang paling penting bagi kita. Sering orang ngomong ini uruf, ini adat, ini kebiasaan. Menjelang Ramadan kok pada orang ini maksudnya kan Sya'ban. Orang Jawa bilang ruahan, arwah, pada ke makam, pada ziarah. Ternyata ini ada dalilnya Bapak dan Ibu, bukan asal nggak ada dalilnya. Memasuki Ramadan ini, karena Ramadan itu adalah hadiah dari Allah, rahmat dari Allah, semuanya adalah bab akhirat. Ya, seakan-akan begitu bab akhirat kita diminta kembali. Kata baginda Rasulullah SAW, dulu itu ziarah kubur diharamkan, dicabut oleh baginda Rasulullah. Akhirnya ziarah kubur itu dianjurkan, disunahkan. An Buraidah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahitukum an ziyaratil
Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Ya. Kata baginda Rasulullah, fazuruha, sekarang silahkan berlomba-lomba untuk ziarah kubur. Fazuru, maksudnya istijabah, kono ziarah kubur. Faman arada ayyazurul kubra falyazur fa innaha tudzakkiruna lil akhirah. Kenapa ziarah kubur? Karena ternyata ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang akhirat. Ya. Semoga kita bisa mulai memahami. Bapak dan Ibu, kalau saya 1 jam ini nasihat mungkin ya ono sing mlebu ono sing ora. Tapi nasihat yang paling cespleng Bapak dan Ibu adalah kematian. Ya. Saya seminggu ini ketemu dengan 3 orang yang meninggal. Ya, dilihatkan sama Allah semuanya meninggal di pekan ini. Ya. Semuanya sehat Bapak dan Ibu. Itu ya Allah, umurnya sama dengan saya, teman SMP, main ke rumah. Cuma waktu terakhir saya sebetulnya mau negur dia, tapi saya nggak berani. Jadi saya melihat dia itu wajahnya sudah kayak mayat gitu Bapak dan Ibu. Sama istri dan anaknya dia lengkap gitu, datang ke rumah saya, Mas Ari, aku mau dolan nanggonmu, aku mau komplit. Anakku sing Solo Tigo kerja Solo Tigo, sing Pekalongan, iki sing kuliah sok sibuk, ya alhamdulillah komplit. Tapi saya melihat bukannya gembira, tapi wajahnya, loh, kenapa dia koncoku ya? Kayak anyep itu Pak, anyep itu apa ya? Dingin itu Pak. Lah, 2 hari kemudian saya dikabari kalau meninggal, padahal biasa aja. Jadi kematian itu begitu mudah jadi nasihat Bapak dan Ibu. Nasihat paling cespleng itu kematian, makanya terakhir, Ammar bin Yasir annahu qala kafa bil mauti wa idun. Nasihat yang paling cespleng itu adalah nasihat kematian. Makanya kalau kita datang ke makam ziarah orang-orang tua kita, kecuali kita mendoakan, salah satunya adalah untuk menasihati diri kita. Apa doanya kita masuk kuburan Bapak dan Ibu? Doa satu-satunya doa, salam yang kita nggak butuh jawaban. Nggak jawab begini. Ya dong? Kita ketika masuk kuburan apa? Doanya, Assalamualaikum ya ahlud diyar. Coba jawab, Waalaikumsalam. Sopogi. Tapi kita nggak butuh jawaban nih. Assalamualaikum ya ahlud diyar. Assalamualaikum penghuni kubur. Fa inna insyaallah bikum lahirun. Awak dhewe janji lo ngomong dhewe, insyaallah aku nyusul kowe. Enggak perlu jawaban juga, Pak. Oh, pasti nyusul. Itu nasihat yang luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu, 3 hal ini menjelang Ramadan, mumpung si ono waktu, ada kesempatan. Dari 3 ini yang mana yang bisa kita lakukan? Minimal kita, yang pertama tadi, kita yubasyiruhum, bergembira. Caranya macam-macam. Yang kedua, kita saling memaafkan. Nah, bukti acara pagi ini, Pak Idet, saya kira ini perlu bukan berarti suruh undang saya terus, enggak ya. Perlu dipertahankan ini. Ya, setiap menjelang Ramadan begini, kita bisa kumpul saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Syukur-syukur ya, senekan begini, syukur-syukur nanti ada gudangannya. Kok lingkungannya, apa kan begitu nyambung gitu. Yang itu juga begitu. Wah, itu mesti udah seneng Pak, tetok kabeh. Gitu. Terus yang terakhir, ziarah kubur itu hikmahnya apa? Untuk banyak menasihati diri kita. Maksudnya apa Pak? Kita dengan datangnya bulan suci Ramadan belum tentu tahun ngarep ketemu Ramadan meneh. Ini mumpung kesempatan berharga, kita bisa bertemu dengan Ramadan. Tadi di acara ada tanya jawab. Kayak nggak perlu ya, cukup ya. Cepat ya, langsung dong mawon ya. Sudah kademen kabeh gini. Kita kademen kabeh ini. Nggih. Pak Hidayat, mohon izin saya tutup dengan doa nggih. Insyaallah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Ramadan. Semoga keberkahan-keberkahan mengalir bersama dengan kita, keluarga kita, putra-putri kita dan keturunan kita. Amin. Allahumma taqabbal minna wa minkum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma syukran laka ya Allah ya ilahana ma tafaddalta alaina ya bihadzal majlis ya Allah, waftah lana abwab an-ni'mah, abwab as-sihah, abwab ar-rizqi, abwab al-ilmi, abwab as-sa'adah, abwab al-jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbana adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'al khaira umurana akhirahu wa khaira amaluna khawatimahu wa khaira ayyamuna yawma liqa'ik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna ramadan wa balikna ramadan wa balikna ramadan wa balikna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.